Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas sehari-hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu materi klasifikasi sastra berdasarkan media perwujudan, genre, dan jenisnya. Anggota dari kelompok 1 yang pertama Amalia Nuro, yang kedua Pramesi Ratna, yang ketiga Putriani Koirunisa. Kami harap teman-teman untuk aktif menyimak presentasi dari kelompok kami. Sastra secara etimologis diartikan sebagai kumpulan atau alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, pengajaran yang baik dan indah. Istilah yang baik dan indah ini merujuk menyampaikan pada hal yang baik maupun menunjuk pada bahasa yang menyampaikannya. Klasifikasi sastra. Sastra diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu klasifikasi sastra berdasarkan media perwujudannya, klasifikasi sastra berdasarkan genre, klasifikasi sastra berdasarkan jenis perwujudannya. Seperti yang kita lihat, klasifikasi berdasarkan media terdiri dari sastra tulisan dan sastra lisan. Dan klasifikasi terhadap genre terdiri dari prosa, drama, dan puisi. Klasifikasi terhadap jenis perwujudan terdiri dari sastra lama dan baru. Selanjutnya, klasifikasi sastra berdasarkan media perwujudan terbagi menjadi sastra lisan dan tulisan. Sastra tulis atau sastra tulisan. Sastra tulis adalah sastra yang menggunakan media tulisan atau literatur sebagai sarana penyampaiannya. Sastra tulis dianggap sebagai ciri sastra modern karena bahasa tulisan dianggap sebagai refleksi peradaban masyarakat yang maju. Menurut Sulastring Sutrisno 1985, awal sejarah tulis Melayu dirunut sejak abad ke-7 Masehi berdasarkan penemuan prasasti bertuliskan huruf Pallawa peninggalan kerajaan Sriwijaya. Menurut Ateo, perbedaan yang cukup menonjol antara sastra lisan dan tulisan adalah 1. Sastra tulis tidak membutuhkan komunikasi secara langsung antara pencipta dengan penikmat. 2. Tulisan seorang sastrawan dapat dinikmati oleh setiap orang, berapapun jauhnya dari pengarang dalam ruang dan waktu. Ciri-ciri sastra tulisan menurut Ateo. 1. Pembicara atau penulis maupun pendengar atau pembaca kehilangan sarana komunikasi suprasegmental atau gejala intonasi. 2. Tidak ada hubungan fisik antara penulis dan pembaca. 3. Penulis tidak hadir sebagiannya atau sepenuhnya dalam situasi komunikasi. Dengan adanya teks anonim, sehingga kita harus mencari tahu sendiri. 4. Teks tertulis mungkin sekali lepas dari kerangka referensi aslinya. Imajinasi sang pembaca dapat berbeda dengan penulis. 5. Teks dapat dibaca berulang-ulang. Pembaca dapat membaca teks secara berulang-ulang untuk menemukan isinya. 6. Teks tertulis diproduksi dalam berbagai bentuk sehingga jangkauannya lebih luas. 7. Memungkinkan menghasilkan jarak karena perbedaan waktu, tempat, dan kebudayaan. Sastra lisan. Sastra lisan adalah segala bentuk wacana yang disampaikan secara lisan dengan mengikuti segala adat istiadat yang terpola. Sastra lisan adalah kesusastraan yang mencakup ekspresi warga dan kebudayaan yang disebarkan dan diturunkan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Sastra lisan memiliki nilai yang lebih luhur kedudukannya di masyarakat, terutama pada kebudayaan yang berlaku. Di Indonesia, dari zaman prasejarah hingga saat ini, sastra lisan memegang peran yang penting. Contoh sastra lisan adalah seperti mitos, legenda, dan dongeng.
Ciri-ciri sastra lisan. 1. Penyebarannya dilakukan lewat lisan. 2. Terdiri dari berbagai versi. Karena penyebarannya lewat lisan, tentu akan lahir cerita yang berbeda dari mulut ke mulut. 3. Menggunakan bahasa sehari-hari. Biasanya tak terlepas dari budaya dan bahasa masyarakat setempat karya sastra lisan tersebut berasal. 4. Memiliki corak puitis. Seringkali sastra lisan terdiri dari perumpamaan-perumpamaan. 5. Hasil dari pemikiran masyarakat tradisional yang masih polos dan belum melek huruf dan bersifat tradisional. Menurut Ateo, seringkali ada bentuk campuran antara sastra tulis dan sastra lisan, terutama di Indonesia. Gejala tersebut sangat biasa terjadi. Ada kalanya teks yang diturunkan dahulu dalam bentuk tulisan, kemudian dilisankan kembali, dijadikan bahan untuk tradisi oral yang pada asalnya berdasarkan naskah tulisan, tetapi kemudian berkembang dengan melepaskan diri dari naskah aslinya. Misalnya, pencerita buta huruf, ia menciptakan kembali setiap teks yang dibawakan. Salah satu contoh, cerita Kentrung. Bahkan dapat dikatakan dalam puisi Indonesia modern pun hubungan antara sastra lisan dan tulisan belum putus sama sekali. Klasifikasi karya sastra berdasarkan genre. Berdasarkan genrenya, sastra diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama puisi, yang kedua prosa, yang ketiga drama. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi karya sastra berdasarkan genre. Yang pertama puisi. Puisi diartikan sebagai pembangun, pembentuk, atau pembuat, karena memang pada dasarnya dengan mencipta sebuah puisi maka seorang penyair telah membentuk, membangun sebuah dunia baru. Puisi sendiri terdiri atas 2 pokok unsur, yakni struktur fisik dan struktur batin. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing unsurnya. A. Unsur fisik yang meliputi 1. Diksi atau pilihan kata. Dalam menciptakan puisi, penyair mempunyai tujuan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Untuk itulah harus dipilih kata-kata yang tepat. Yang kedua, pengimajian. Pengimajian adalah susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris di mana pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh penyair. Yang ketiga, kata konkret. Untuk membangkitkan imaji pembaca, maka kata-kata harus diperkonkret. Kata konkret sendiri ialah kata-kata yang jika dilihat secara denotif sama, tetapi secara konotatif tidak sama karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi pemakainya. Yang keempat, bahasa figuratif. Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan makna, atau bahasanya bermakna kias. Yang kelima, versifikasi. Versifikasi terdiri atas 3, yakni rima. Rima adalah pengurangan bunyi dalam puisi untuk membentuk musikalisasi atau orkestrasi sehingga puisi menjadi lebih menarik untuk dibaca. Yang selanjutnya, ritma. Ritma adalah pertentangan bunyi tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah yang mengalut dengan teratur dan berulang-ulang sehingga membentuk keindahan. Yang terakhir, metrum. Metrum adalah irama tetap, pergantiannya sudah tetap menurut pola tertentu. Unsur terakhir dalam fisik puisi yakni tipografi. Tipografi merupakan susunan penulisan dalam puisi. Materi selanjutnya yaitu unsur batin puisi yang meliputi yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan pokok atau subject matter yang dikemukakan penyair. Yang kedua adalah nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca berkenaan dengan pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisinya. Yang ketiga, perasaan atau feeling adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkan dalam puisinya yang merupakan gambaran perasaan dialami penyair pada saat menciptakan puisi. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah maksud yang hendak disampaikan atau himbauan pesan yang hendak disampaikan pada pembaca lewat puisi.
Klasifikasi karya sastra berdasarkan genre yang kedua, yakni prosa. Prosa adalah perpaduan atau kerjasama antara pikiran dan perasaan. Prosa selalu bersumber dari lingkungan kehidupan yang dialami, disaksikan, didengar, dan dibaca oleh pengarang. Prosa sendiri terdiri dari dua unsur, yakni A. Unsur intrinsik yang meliputi satu tema. Tema adalah inti persoalan, pokok pembicaraan yang merupakan dasar penceritaan serta merupakan patokan dalam menggerakkan cerita dari awal sampai akhir. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokohnya, jenis-jenis tokoh, hubungan tokoh dengan unsur cerita yang lainnya, watak tokoh, dan bagaimana cara menggambarkan watak tokoh-tokoh dalam cerita. Yang ketiga yaitu alur. Alur adalah struktur penceritaan dalam prosa yang di dalamnya berisi rangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan hukum sebab akibat secara logis. Yang keempat, latar. Latar merupakan suatu keadaan baik itu berupa tempat, waktu, suasana yang melatar belakangi cerita. Yang kelima, sudut pandang adalah bagaimana cara pengarang itu bercerita atau bagaimana pengarang itu menampilkan para pelaku dalam cerita yang ditulisnya. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang melalui rentetan cerita yang disajikan dalam prosa. Unsur yang kedua yakni unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik tersebut meliputi yang pertama, latar belakang pencipta. Latar belakang pengarang bisa mengikuti pemahaman kita terhadap sejarah hidup dan juga sejarah hasil karangan-karangan sebelumnya dari pengarang. Yang kedua yakni waktu penulisan. Pengaruh kondisi latar belakang masyarakat pada waktu penciptaan karya sastra sangatlah berperan dalam proses pembuatan cerita. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang terkandung di dalam karya sangatlah penting dalam sebuah karya sastra. Nilai-nilai itulah yang akan diambil oleh pembaca dalam rangkuman isi karya penulis. Klasifikasi karya sastra berdasarkan genre yang ketiga yakni drama. Drama merupakan komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan atau watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Unsur-unsur dari drama yakni yang pertama, alur. Hubungan antara peristiwa dan peristiwa lainnya disebut alur atau plot. Alur dari rangkaian peristiwa tersebut saling berhubungan secara kausalitas. Alur dalam drama dibedakan menjadi dua, yakni alur konvensional dan non-konvensional. Yang kedua yakni amanat. Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Amanat drama disampaikan melalui peran tokoh dalam cerita drama. Yang ketiga, tokoh atau penokohan. Dalam hal penokohan, di dalamnya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan penamaan, pemeranan, keadaan fisik tokoh, keadaan sosial tokoh, serta karakter tokoh. Unsur penokohan drama terkesan lebih tegas dan jelas pengungkapannya dibanding dengan fiksi. Yang keempat, latar atau setting. Latar dalam drama memperjelas penonton untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan drama. Terdapat 3 latar dalam drama, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Materi berikutnya adalah klasifikasi sastra berdasarkan jenis perwujudannya. Menurut jenis perwujudannya, klasifikasi sastra ada 2. Yang pertama, sastra Indonesia lama. Yang kedua, sastra Indonesia baru. Pada sastra Indonesia lama, ada 2 jenis. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama merupakan pancaran kehidupan masyarakat lama yang memiliki ciri-ciri bersatu, tidak pecah belah, dan hidup lebih padu. Dalam kesatuan itu ada yang mengikat, yaitu adat istiadat yang telah turun-temurun. Yang kedua, setiap orang saling mengenali. Dan yang ketiga, hidup tolong-menolong, bergotong royong, membangun rumah, mengerjakan sawah, mengadakan keramaian, suka duka selalu bersatu.
Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan itu antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata tiap baris, dan irama. Puisi lama dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, mantra. Mantra adalah kata-kata yang mengandung hikmat dan kekuatan gaib. Mantra sering diucapkan oleh dukun atau pawing, namun ada juga seorang awam yang mengucapkannya. Mantra adalah merupakan puisi tua. Keberadaannya dalam masyarakat Melayu pada mulanya bukan sebagai karya sastra. Yang kedua, bidal. Bidal adalah pepatah atau peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, nasihat, dan sejenisnya. Yang termasuk dalam kategori bidal adalah ungkapan, peribahasa, tamsil, ibarat, pepatah, dan pameo. Yang ketiga, pantun. Pantun adalah puisi Melayu asli yang cukup mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun ialah puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu, yaitu jumlah baris, jumlah suku kata, persajakan, dan isi. Uraian lebih lanjut mengenai ciri-ciri pantun dipaparkan sebagai berikut. Pantun terdiri dari sejumlah baris yang selalu genap dan merupakan satu kesatuan yang disebut bait atau kuplet. Setiap baris terdiri dari 4 kata yang dibentuk dari 8-12 suku kata. Separuh bait pertama merupakan sampiran atau persiapan memasuki isi pantun. Separuh bait berikutnya adalah isi yang akan disampaikan maksudnya. Persajakan antara sampiran dan isi selalu paralel. Contohnya ABAB atau ABC atau AAAA. Keempat, gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang terdiri dari 2 baris 1 bait. Kedua lariknya merupakan kalimat majemuk yang selalu berhubungan menurut hubungan sebab akibat. Baris pertama merupakan syaratnya, sedangkan baris kedua merupakan jawabannya. Dengan ungkapan lain, gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 baris kalimat dan irama akhir yang sama, yang merupakan suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, syair. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama saja. Biasanya terdiri dari 4 baris, berirama AAAA. Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair. Pada pantun, 2 baris berakhir yang mengandung maksud. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu'ur yang isinya adalah nasihat, dongeng, dan sebagainya besar berisi cerita. Yang kedua adalah prosa lama. Prosa lama juga terdiri dari berbagai jenis. Berikut macam-macam prosa lama. A. Dongeng. Dongeng adalah prosa cerita yang isinya hanya hayalan atau fantasi pengarang saja. Dongeng dibedakan menjadi 7 jenis. 1. Fabel. Fabel adalah dongeng tentang kehidupan binatang. Dongeng dalam kehidupan binatang ini dimaksudkan agar menjadi teladan bagi kehidupan manusia pada umumnya. Yang kedua, parabel. Parabel adalah dongeng tentang binatang atau benda-benda lain yang mengandung nilai pendidikan. Ketiga, legenda. Legenda adalah dongeng yang dihubungkan dengan keajaiban alam, terjadinya suatu tempat dan setengah mengandung unsur sejarah. Keempat, mite. Mite adalah dongeng yang berhubungan dengan cerita jin, peri, roh halus, dewa, dan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan animisme. Kelima, sage. Sage adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah meskipun tidak seluruhnya berdasarkan sejarah. Menurut Dick Hardoko dan B. Rahmanto, kata sage berasal dari bahasa Jerman was gesagt wird, yang berarti apa yang diucapkan.
cerita-cerita lisan yang intinya historis, terjadi di suatu tempat tertentu dan pada zaman tertentu. Keenam, wiracerita. Wiracerita atau cerita kepahlawanan atau epos adalah cerita yang pelaku utamanya adalah seorang kesatria yang gagah berani, pandai berperang dan selalu memperoleh kemenangan. Ketujuh, dongeng jenaka. Dongeng ini adalah dongeng yang menceritakan kebodohan atau perilaku seseorang yang penuh kejenakaan atau lelucon. B. Hikayat. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal, penuh keajaiban. Dik Hartoko dan B. Rahmanto memberikan definisi hikayat sebagai jenis prosa cerita Melayu lama yang mengisahkan kebenaran dan kepahlawanan orang-orang ternama, para raja, atau para orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan tokoh utamanya. Kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup. C. Tambo atau sejarah. Tambo adalah cerita sejarah, yaitu cerita tentang kejadian atau asal-usul keturunan raja. Silsilah atau tambo yaitu semacam sejarah, tetapi isinya sudah bercampur dengan khayalan, sehingga banyak cerita yang tidak tercerna oleh pikiran sehat. D. Mitos. Mitos adalah salah satu jenis cerita lama yang sering dikaitkan dengan dewa-dewa atau kekuatan-kekuatan supranatural yang lain dan melebihi batas-batas kemampuan manusia. Menurut Lukens, tahun 2003 halaman 26, mitos merupakan sesuatu yang diyakini bangsa atau masyarakat tertentu yang pada intinya menghadirkan kekuatan-kekuatan supranatural. Legenda. Legenda sama halnya dengan mitos. Legenda juga termasuk bagian dari cerita rakyat. Perbedaan mitos dan legenda tidak pernah jelas. Keduanya sama-sama menampilkan cerita yang menarik dengan tokoh-tokoh yang hebat yang berada di luar kemampuan manusia lumrah. Hal yang membedakannya adalah bahwa mitos sering dikaitkan dewa-dewa atau kekuatan-kekuatan supranatural yang di luar jangkauan manusia. Sebaliknya, walau sama-sama menghadirkan tokoh-tokoh yang hebat, legenda tidak mengaitkan tokoh-tokoh itu dengan atau sebagai dewa-dewa yang berkekuatan supranatural, melainkan dengan tokoh peristiwa atau tempat-tempat yang nyata yang mempunyai kebenaran sejarah. F. Nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat atau folk song merupakan salah satu bentuk sastra tradisional yang banyak dikenal dan dinyanyikan hingga kini. Sebagai salah satu bentuk kesenian tradisional, pada umumnya nyanyian rakyat tidak diketahui penciptanya. Karena saat nyanyian itu diciptakan, rasa kebersamaan masih jauh lebih penting daripada kepentingan individual. Contohnya nyanyian rakyat Sunda, Bali, Bugis, Maluku, Jawa, dan lain-lain. G. Cerita wayang. Cerita wayang bangsa Indonesia memiliki warisan seni budaya yang tinggi nilainya, yakni yang berupa cerita wayang. Cerita wayang dan pewayangan sebagaimana yang dikenal orang dewasa ini merupakan warisan budaya nenek moyang yang telah bereksistensi sejak zaman prasejarah, yang telah melewati berbagai peristiwa sejarah dari generasi ke generasi, menunjukkan kepada budaya pewayangan telah melekat dan menjadi bagian hidup bangsa Indonesia, khususnya Jawa. Di usia yang demikian panjang dan kenyataan bahwa Indonesia dewasa ini masih banyak orang yang mengemarinya, menunjukkan betapa tinggi nilai dan berartinya wayang bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah jenis dan bentuk karya sastra Indonesia baru. Dalam karya sastra Indonesia baru ini juga dibedakan menjadi dua,
Yang pertama adalah puisi baru. Puisi baru adalah teks monolog dengan tipografi tertentu yang isinya tidak merupakan sebuah alur. Ciri puisi yang paling mencolok ialah menampilkan tipografinya. Luxemburg tahun 1984 mengatakan teks puisi larik-lariknya tidak sampai ke tepi halaman. Di samping tipografi yang menonjol, bahasa puisi memiliki kekasan. Bahasanya banyak mengandung simbol dan kiasan. Ini sering dianggap sebagai ciri pemerlain dari puisi. Bahasa puisi ditandai dengan diksi yang cenderung konotatif dan banyak yang mengandung metafora, metonimia, sinekdoks, personifikasi, hiperbola, understatement, ambiguitas, elipsis, serta mengandung citraan atau imaginary. Di samping itu, puisi juga memiliki irama dan rima atau ulangan bunyi yang tidak begitu dipentingkan dalam jenis sastra non-puisi. Macam-macam puisi baru berdasarkan bentuknya. Distikon, sajak dua seuntai, biasanya bersajak sama. Terzina, sajak dua seuntai. Quatrain, sajak 4 seuntai. Queen, sajak 5 seuntai. Sexten, sajak 6 seuntai. Septina, sajak 7 seuntai. Stanza, sajak 8 seuntai. Soneta adalah bentuk kasusastraan Italia yang lahir sejak kira-kira pertengahan abad ke-13 di kota Florence. Soneta pada masa lahirnya dipergunakan sebagai alat untuk menyatakan curahan hati. Namun kini tidak terbatas pada curahan hati saja, melainkan perasaan-perasaan yang lebih luas seperti pernyataan rindu pada tanah air, pergerakan kemajuan kebudayaan, ilham sukma, serta peranan keagamaan. Ciri-ciri soneta: terdiri atas 14 baris, 4 bait, 2 kuatran dan 2 terzina. 2 kuatrain merupakan sampiran dan merupakan satu kesatuan yang disebut oktav. 2 terzina merupakan isi yang merupakan satu kesatuan yang disebut sextet. Bagian sampiran biasanya berupa gambaran alam. Sextet berisi curahan atau jawaban atau kesimpulan dari pada apa yang dilahirkan dalam oktav ke sextet disebut volta. Penambahan baris pada soneta disebut coda. Jumlah suku kata dalam tiap-tiap baris biasanya antara 9 sampai 14 suku kata. Rima akhirnya adalah A, B, B, A. A, B, B, A, CD, CD, CD. Yang kedua adalah prosa baru. Bentuk-bentuk prosa baru adalah 1. Roman. Roman adalah prosa baru yang menceritakan tentang kehidupan seseorang, dimulai dari lahir hingga kematiannya. Prosa ini menyajikan suatu aspek kehidupan masyarakat secara utuh dan menyeluruh, dan memulai banyak alur yang bercabang-cabang. Salah satu contoh roman adalah Layar Berkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana. 2. Novel. Novel adalah bentuk prosa baru yang menceritakan sebuah cerita atau kisah yang panjang. Novel menceritakan sebagian kehidupan seseorang sebagai tokoh utama yang mengandung beberapa konflik. Konflik-konflik tersebut lalu yang mengubah kehidupan pelaku utamanya. Ketiga, cerpen. Cerpen adalah salah satu bentuk prosa baru yang cukup populer. Prosa baru ini menceritakan sebuah pengalaman atau sebagian kecil kisah pelaku utamanya. Yang membedakan cerpen dengan novel adalah konflik pada cerpen hanya satu dan tidak menyebabkan perubahan sikap pada tokoh utama. Sedangkan pada novel banyak ditemukan konflik. Contohnya, Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis,
Keluarga Gerilya karya Pramudia Ananta, dan lain-lain. Keempat, riwayat menceritakan sebuah kisah yang berisi tentang pengalaman-pengalaman hidup seseorang yang diangkat dari kisah nyata orang tersebut dari lahir hingga meninggal. Biasanya yang diceritakan adalah tokoh-tokoh terkenal dan menginspirasi orang banyak. Ada beberapa jenis riwayat yaitu biografi dan autobiografi. Biografi merupakan kisah tokoh yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi kisah yang ditulis oleh orang yang bersangkutan. Kritik berbentuk sebuah uraian-uraian pertimbangan seseorang terhadap suatu hasil kerja atau karya orang lain. Kritik berisi alasan-alasan tertentu yang bersifat objektif atau menghakimi. Selanjutnya, resensi. Resensi adalah prosa baru yang isinya berbicara atau mengulas suatu karya, baik yang berbentuk buku, film, lagu, maupun jenis karya seni lainnya. Resensi bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu karya baik dari segi tokoh, alur, unsur-unsur lainnya agar menjadi pertimbangan bagi pembaca untuk menikmati atau tidak karya tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.